Tribuners Yuadas atau Cak Anas 43 tahun warga Lumajang keturunan Madura tidak pernah menyangka bisa meluluhkan hati seorang perempuan muda dari keluarga berpengaruh di kawasan Prefektur Ibaraki, Kota Mito, Jepang Ichizawa, Chicago 42 tahun yang ditemuinya di Bali pada tahun 2005 silam. Hati Chicago mudah meleleh memeluk agama Islam dan berhenti sebagai karyawan serta memilih bercocok tanam padi bersama Caanas di Jepang hingga saat ini. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adilan, Dio dan Tribuners, selamat siang. Kisah inspiratif sukses sebagai petani padi di Jepang tergambar pada sosok Yuana atau Jaana 43 tahun, warga Lumajang keturunan Madura saat dihadirkan sebagai pemateri dalam gelaran workshop bertemakan teknologi pertanian di Wisma Ikatan Keluarga Madura di Kama, Desa Cikong, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan pada Kamis 26 Desember 2024. Anas datang ke Bangkalan bersama istrinya yang berkewarganegaraan Jepang di Cisawa, Chicago, 42 tahun. Selama ini mereka dipercaya pemerintah Jepang untuk mengolah lahan pertanian seluas 35 hektar di kawasan Prefektur Ibaraki, Kota Mito, dengan dukungan teknologi canggih ramah lingkungan. Anas dan Kiko juga membawa serta 4 orang anaknya, Sakura Asmaul Husna, Dewa Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, Musashi Prajana Fatul Muslim, dan Karen Sekar Arum Jannatul Balki. Tribuner mengawali paparannya, Anas menceritakan awal kisah pertemuannya dengan Cikaku di sebuah toko kerajinan di Pulau Bali pada 2005 silam. Cikaku yang kala itu masih berusia 23 tahun adalah seorang karyawan di salah satu bank ternama di Jepang. Yang merupakan anak dari orang berpengaruh yang datang ke Pulau Bali untuk berlibur. Ayahnya adalah seorang ketua Ikatan Dokter Hewan yang membawahi 5 provinsi di Jepang. Perbedaan latar belakang keluarga Cikaku dan Cak Anas ibarat langit dan bumi. Cak Anas hanya seorang lulusan SD yang pergi ke Bali bukan untuk berlibur, melainkan sebagai perantau. Dia meninggalkan rumah dan ibunya semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga yang ditinggal ayahnya saat usia Cak Anas masih berusia bocah. Meski demikian, sosok Cak Anas mampu membuat hati Cikaku muda meleleh. Setelah kedatangan pertama di tahun 2005, Chicago lebih sering kembali datang ke Bali untuk menemui Cak Anas. Hingga pada akhirnya Cak Anas melontarkan kalimat pertanyaan kepada Chicago, kamu bersedia menjadi ibu dari anak-anak saya? Mendengar kalimat itu, Chicago tidak hanya mengangguk sebagai pertanda bersedia, namun juga memantapkan diri menjadi seorang mualaf, meninggalkan pekerjaan sebagai karyawan bank dan memilih hidup dengan bercocok tanam bersama Cak Anas di Jepang. Mereka kemudian menikah di tahun 2010 di Indonesia. Keduanya pun bertolak ke prefektur Ibarra di kota Mito, Jepang untuk mengurus legalitas pernikahan sebagai warga dari dua negara yang berbeda. Pada awal keberadaannya di kampung halaman Chicago, Anas harus berpikir keras untuk memperoleh biaya hidup di Jepang. Apalagi di tahun 2011 kondisi Jepang luluh lantak akibat jangan badai tsunami. Sekitar 1 tahun menetap di Jepang, Anas bekerja serabutan seperti membersihkan puing-puing bangunan dan mencari rongsokan untuk menghasilkan uang di kala Cikaku mengandung anak pertama, Sakura Asmaul Husna. Anas kemudian diberi tambahan izin tinggal selama 3 tahun oleh pemerintahan Jepang. Nasibnya pun mulai membaik setelah ia diterima bekerja sebagai mekanik di perusahaan besar, yakni Kubota yang memproduksi peralatan-peralatan pertanian. Karena dedikasinya yang tinggi terhadap sektor pertanian, anak kemudian dipercaya sebagai guru di 2 sekolah dasar untuk memberikan pendidikan kepada siswa berkaitan dengan cara pengolahan lahan, cara menanam hingga cara penanganan padi masa panen. Langkah itu ditempuh pemerintah Jepang untuk mengenalkan sistem pertanian sejak usia dini kepada siswa dengan harapan bermunculan generasi-generasi petani muda di masa mendatang. Pihak sekolah pun menyediakan lahan secukupnya atau lahan demplot sebagai sarana untuk bersentuhan langsung dengan lumpur. Kini Anas dan Sikaku merasakan manisnya buah dari ketekunan mereka mengolah lahan pertanian. Bahkan anak kedua, Dewa Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang saat ini masih duduk di bangku kelas 6 SD, setelah lulus sekolah rencananya akan dikirim ke Indonesia untuk mengenyam pendidikan agama Islam di Ponpes Tambak Beras
Demikian rekan Adila, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama pihak terkait. Berikut untuk tes. Alhamdulillah saya di Jepang itu juga mengajari anak-anak SD. Jadi di Jepang bagaimana cara memperkenalkan pertanian ke anak-anak muda dimulai dari proses SD. Saya mengajar di SD itu kelas 4, 5, 6. Jadi di situ kita memperkenalkan bagaimana cara mengolah tanahnya, bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara penanganan waktu panen. Alhamdulillah saya mengajar ada 2. Oke, how many child? Berapa anak? Anak? 4. 4 ya. Nama? Perempuan, laki-laki, perempuan. Sakura Asmaru Husna, perempuan. Dewa Amal Maraf Nahimungkar. The second. Tiga. Musashi Pranaja Fatufur Muslim. 4. Karen Skar Al Jannatul Balkis. Panen apa? Panen collect the collect. Wah. How many times? Satu kali. In 1 year. Iya. Satu kali ya. Satu kali. Yang tadinya cuma menghasilkan 1 hektar 2-3 ton, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa menjadi 6 ton. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin mengajak generasi muda untuk cinta, bangga dengan adanya mengenangani pertanian ini dengan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.